Untuk pemulihan ekonomi saya coba tadi yang saya sampaikan, saya mencoba branding padi. Kenapa? Harapannya nanti UMKM ini akan bangkit. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik. Kali ini bersama saya Elin. Spesial sekali pada kesempatan kali ini Elin bersama dengan PJ Bupati Pati, ada Bapak Henggar Budi Anggoro STMT. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Elin. Terima kasih juga Bapak sudah berkenan hadir di Tribun Topik kali ini. Ya, okay. Pak, saya panggilnya siapa nih? Pak Henggar atau Pak Budi atau siapa ini? Henggar aja nggak apa-apa. Pak Henggar, baik. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat ya Pak. Pati apa kabar Pak? Seperti apa Pati Pak hari ini? Biasalah rutinitas kan dari mulai pagi tadi, dari mulai jam 6:15 itu saya udah keliling sampai ke Tayu, ada gerbang pasar, terus setelah itu tadi sempat 3 kali sih ada rapat-rapat juga, terus ini tadi lanjut terus sampai sekarang tadi ini ada rapat juga kaitannya dengan rencana yang untuk 2023 nanti. Oke, Mas. Gitu. Ya biasalah aktivitasnya seperti itulah. Disibukkan dengan rutinitas sebagai pimpinan nih, orang nomor 1 di Pati. Baik, ini ngomong-ngomong katanya baru 2 bulan dilantik Pak, benar ya? Kami mengucapkan selamat dulu nih Pak atas pelantikan yang sudah ini ya. Untuk programnya Pak, saya penasaran, mungkin Tribuners juga penasaran. Program utama Bapak ini apa Pak? Jadi kan gini ya, sebenarnya kita ini kan tinggal bagaimana kita mempertahankan pelayanan yang ada, justru saya usahakan meningkatkan yang ada. Jadi memang dalam waktu yang pendek ini saya sudah coba tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena memang itu yang akan kita coba kejar. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang memang saat ini sudah bisa saya akselerasi, utamanya kaitannya dengan pelayanan pendudukan dan pelayanan lainnya ya. Yang semula mungkin hanya terpusat di dinas, sekarang sudah saya coba turunkan ke kecamatan, sehingga pelayanan kependudukan itu bisa langsung di kecamatan. Terus apalagi saat ini pada saat ada kenaikan BBM, tentunya kan pembelian BBM yang bersubsidi untuk masyarakat yang petani dan lain sebagainya itu ngurusnya rekomendasinya nggak usah jauh-jauh lah ke sini, langsung aja ke pihak desa. Ini sudah saya komunikasikan dengan Pertamina dan insya Allah nggak ada permasalahan. Jadi ada beberapa hal yang kita coba dorong mendekatkan pelayanan sedekat mungkin dengan masyarakat. Ini aja. Oke, berarti bisa dibilang untuk Bapak ini sedang fokus untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. Yang pertama itu, target pertama saya itu. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Jadi kan di satu sisi kan sesuai dengan amanat saya kan harus menjalankan fungsi pemerintahan sampai dengan nanti pejabat definitif yang terpilih. Tentunya ini bukan hal yang mudah, karena memang ada banyak hal yang memang harus saya selesaikan, termasuk diantaranya saya juga harus bisa nantinya menyiapkan untuk kaitannya dengan nanti pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada, itu semua kan semua harus kita persiapkan. Di samping juga dukungan anggaran juga harus kita persiapkan. Jadi banyak hal yang harus saya laksanakan dan tentunya harus itu semua sesuai dengan apa penugasan saya sebagai PJ yang dari Kementerian Dalam Negeri. Ada semua di situ. Ada beberapa poin, ada 6 poin yang harus saya selesaikan. Oke, luar biasa ya. Ya, banyak. Baik. Sepertinya banyak sekali memang Tribuners kegiatannya dan program-programnya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Programnya kan yang kita jalani. Iya. Jawab yang kita jalani kan bisa lah. Baik, Pak. Sebelum kepemimpinan Bapak nih, Pati kan 6 hari kerja. Iya. Sekarang diubah menjadi 5 hari kerja. Ini bisa diceritakan Pak? Seperti jadi apa itu ini kan Pak? Gini. Jadi kan yang penting bagi kita kan bagaimana kita lebih mengefektifkan waktu yang ada dan mengefisienkan waktu yang ada, tetapi tidak menurunkan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang akan kita harapkan, karena memang Sabtu ini kan manakala kita mau koordinasi ke provinsi, ke pusat, semua nggak ada, karena semua libur kan posisi itu. Namun demikian kita yang di tingkat kabupaten ini, untuk yang 5 hari kerja tadi sebenarnya tidak termasuk yang puskesmas. Puskesmas kan pelayanan itu sampai 6 hari kerja, tapi kalau yang di instansi yang lain itu kita tetap 5 hari kerja. Saya kira tidak ada permasalahan, karena memang tadi ada beberapa yang sudah kita intervensi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan, ini semua yang kita dorong. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa
Wong dulu aja 6 hari kerja pelayanan begitu, sekarang 5 hari apalagi tidak. Jadi justru kita coba tingkatkan pelayanan itu. Ini yang akan kita kejar dengan kondisi 5 hari kerja nanti. Jadi lebih efektif, efisien, dan bahkan untuk hari Sabtu ini harapannya juga banyak masyarakat yang menggunakan waktu liburnya hari Sabtu ini, utamanya teman-teman yang berada di pemerintah Kabupaten Pati ini bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lain, sifatnya positif. Oke, berarti bisa dibilang cukup efektif ya Pak ya, 5 hari yang diterapkan ini? Sudah kita lakukan evaluasi, apalagi sekarang ini kan saya terapkan jam kerjanya jam 7.30. Jadi tidak bersamaan dengan anak sekolah. Jadi ini juga paling tidak strategi kita bagaimana mengurangi kepadatan lalu lintas. Jadi harapannya dengan 5 hari kerja mulai masuknya jam 7.30 ini tentunya tidak bersamaan dengan anak-anak sekolah. Jadi ini yang kita coba kemarin, menurut kita sih otomatis langsung menurun dari sisi kepadatan lalu lintas. Oke, baik. Berarti memang dibuat sedemikian rupa, salah satunya juga untuk memberikan kesempatan mungkin untuk para pegawai juga untuk Sabtu Minggu biar ada waktu gitu ya bahkan Pak? Pegawai juga pagi bisa nganter anaknya sekolah dulu. Nah baru masuk kantor, karena anak sekolah kan jam 7. Betul. Anak sekolah jam 7, pegawai kantor jam 7.30, nggak ada masalah. Jadi enggak. Oke, gitu. Keluarga tetap jalan, kerjaan jalan, dua-duanya. Ya, semua jalan. Bisa dibilang kayak gitu ya Pak ya? Kalau Sabtu bisa belanja. Baik. Itu lagi kita barengi juga kemarin penerapan kebijakan yang menggunakan pakaian adat Nusantara. Ini kemarin sebelum mulai pertama kali menggunakan adat Nusantara, Mbak, toko pakaian adat yang di sini, di mana, di pasar, di mana, habis semua, bersih semua. Oke. Iya, pada belanja semua orang-orang sini. Pada belanja semua. Iya. Ya itu paling tidak kan UMKM jalan ya. UMKM jalan. Jadi kita akan mencoba bagaimana juga agar UMKM yang ada di Pati ini mulai bergeliat lah. Karena di masa pemulihan dari pandemi ini kan kasihan juga, dulu waktu 2 tahun ini kan juga sangat terpukul kan kondisi UMKM yang ada di Pati. Berarti ini UMKM di Pati sudah mulai bangkit Insya Allah lagi Pak? Sudah mulai bangkit, apalagi kemarin kita beberapa kali mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk branding Pati ya. Ada kemarin kita street fashion itu kan ada, terus kemarin juga kita ada yang Car Free Day, beberapa kali Car Free Day itu semua di sini udah rame, tumbak-blek di depan situ, di alun-alun. Oke. Dan insya Allah yang orang jualan habis semua itu selama luar pelaksanaan. biasa. Ya. Tapi Pak, masa kepemimpinan Bapak ini ada program khusus di bidang ekonomi nggak nih Pak? Apalagi kan habis 2 tahun COVID nih Pak, untuk pemulihan ada strategi khusus nggak nih dari Bapak? Nah itulah salah satunya untuk pemulihan ekonomi. Saya coba tadi yang saya sampaikan, saya mencoba branding Pati. Kenapa? Harapannya nanti UMKM ini akan bangkit. UMKM akan bangkit. Jadi beberapa kali event-event yang sudah kita coba garap, ini kan ternyata di situ mendapat antusias masyarakat ya, sambutannya begitu luar biasa. Apalagi di beberapa desa, di desa kemarin ada salah satu desa yang membuka wisata kuliner ya di Sumberan Jakenan. Itu juga sampai sekarang juga berjalan dengan bagus, dan di sana harapan kita juga dengan lebih kreatif lagi, lebih inovasi lagi di dalam pengelolaan. Harapannya nanti di situ orang tidak akan bosan untuk main ke situ. Dan itu juga tujuan kita adalah bagaimana kita meningkatkan perekonomian di masyarakat. Jadi harapannya masyarakat itu dengan mudah berusaha, dia gampang mencari uang, dia gampang mungkin mengembangkan usaha-usaha kecilnya yang kita coba dorong. Apalagi dengan dukungan dari perbankan juga, ini sudah mulai banyak inovasi dari kawan-kawan perbankan yang tujuannya adalah untuk membantu UMKM ini untuk bisa lebih bangkit lagi. Oke, gitu. Baik, semoga kedepannya UMKM bisa Allah, semakin berkembang di Pati ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Pak, ini kan penghujung 2022. Kita akan menyongsong 2023 nih Pak. Untuk APBD Pati sendiri seperti apa nih Pak? Sudah disiapkan sejauh mana dan seperti apa nanti pengalokasiannya Pak? Jadi kan gini, saya posisi masuk ini kan posisi PPAS kan sudah masuk di posisi Dewan. Jadi sekarang ini yang sedang kita lakukan adalah penajaman terhadap kegiatan-kegiatan di 2023. Tentunya juga tidak bisa berbuat banyak karena memang di 2023 nanti kita harus mengalokasikan dana cadangan untuk pemilu dan pemilu kada. Tentunya itu bukan nilai yang kecil, jadi memang itu juga sangat signifikan untuk ukuran kabupaten. Nah, tentunya hal ini yang sudah kita persiapkan semua, apalagi kita juga harus mempersiapkan pengalokasian anggaran yang nantinya kita akan mempunyai gawe besar yang kebetulan Pati ini menjadi tuan rumah Porprov.
Nah, ini juga sudah kita persiapkan semua. Mudah-mudahan nanti alokasi anggaran yang sudah kita persiapkan nanti dapat tepat guna, tepat sasaran, dan efisien di dalam pelaksanaannya. Harapannya ke depan begitu dan lebih mengena. Memang tidak semuanya dapat kita penuhi karena memang kita juga memiliki keterbatasan. Tapi tentunya nanti kita juga butuh improvisasi. Jadi bisa saja kalau memang kita tidak bisa memenuhi melalui APBD kabupaten, kita komunikasi melalui bantuan keuangan provinsi atau mungkin melalui APBN yang bisa masuk ke Pati. Ini aja yang kita coba. Oke, baik, tadi sudah disinggung sedikit mengenai Porprov nih Pak. Pati kan nanti bakal jadi salah satu tuan rumahnya. Persiapannya sudah sejauh mana nih Pak? Jadi kan sebenarnya kalau Porprov, kalau dari sisi eventnya, kita pengennya tidak hanya sebatas Porprov selesai tidak. Harapannya adalah Porprov ini nanti akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di sini. Jadi kayak momentumnya ini akan kita coba gunakan di situ. Makanya ini dalam waktu yang dekat nanti kita akan melaksanakan Road to Porprov. Jadi ada beberapa event-event yang nantinya sebenarnya mengarah ke semacam publikasi Porprov. Nah ini kita coba garap bareng-bareng dengan teman-teman di Disporapar. Nah nanti harapannya kalau untuk persiapan Porprov saya kira sudah posisi sekarang sudah 70%-an lah ya. Karena memang beberapa venue itu yang tinggal satu venue saja tahun depan itu yang akan kita selesaikan adalah venue untuk senam. Jadi peralatan senam sudah lengkap. Tinggal kita membuatkan gedung saja, lokasinya sudah ada, nanti peralatan senam tinggal kita kumpulkan di situ. Rencananya 2023 nanti alokasi anggaran sudah kita plotting di situ. Kalau dari sisi rencana untuk pelaksanaan Porprov 2023 nanti rencananya alokasi anggaran sudah kita siapkan juga. Saya kira nggak ada masalah kalau itu. Kalau yang venue-venue yang lain nggak ada permasalahan. Berarti bisa dibilang persiapannya udah berjalan sudah, dengan lancar. Karena kemarin kita ya, juga sudah coba checklist kondisi hotel-hotel, daya tampung hotel yang berada di sini. Karena Porprov ini juga butuh dukungan dari hotel ya. Kemarin kita sudah komunikasikan. Kalau masih tetap daya tampung hotel yang misalnya masih kurang, kita coba komunikasikan dengan beberapa masyarakat yang rumahnya, tempat tinggalnya itu berada di dekat venue. Contohnya yang untuk dayung itu kan berada di Waduk Gembong kalau nggak salah ya. Itu nanti di sana harapan kita ada semacam homestay. Jadi inilah yang kita coba dorong dengan adanya homestay di sana yang untuk kegiatan Porprov yang ambil 2 minggu nanti di sini. Itu harapannya juga masyarakat bisa ikut berbuat banyak di situ. Jadi masyarakat bisa terlibat secara langsung, terlibat secara aktif dan dia bisa mendapatkan tambahan manfaat dari keberadaan adanya Porprov itu. Itu aja. Baik, semoga nanti semakin mendekati bisa berjalan lancar ya Pak. Oh iya, insya Allah. Mudah-mudahan semoga bisa semua. Karena kan sekarang ini kan kita coba garap, jangan sampai kan biar orang datang ke sini, atlet atau mungkin official atau mungkin yang lain ya, datang ke sini itu jangan sampai begitu malam dia mau ngopi di mana, dia mau makan di mana. Ini saya sudah mulai coba garap bareng-bareng dengan teman-teman yang di instansi terkait agar nanti kedepannya orang setelah selesai Porprov kembali dia sudah tahu di Pati itu ada kafe di sana, ada tempat untuk ngopi di sini, ada untuk tempat makan di sini, beli oleh-oleh souvenir di mana itu tahu. Harapannya baik. Gitu. Sebagai tuan rumah Pak, untuk persiapan para atlet sendiri sudah kalau sejauh para mana atlet nih nggak Pak? ada masalah, para atlet sudah nggak ada masalah kan karena saat ini juga ada beberapa cabur-cabur unggulan yang memang kita sudah prediksikan mendapatkan perolehan medali. Makanya kita punya pasang target 5 besar nantinya. Targetnya 5 besar. Ya, mudah-mudahan dapat tercapai. Itu pun sudah tidak asal pasang target ya, tapi itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang jelimet. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan tercapai lah. Amin. Baik, Bapak masih ngebahas berkisar di APBN 2023 Pak. Untuk alokasi infrastruktur sendiri seperti apa Pak? Apakah APBD. Jadi untuk infrastruktur yang untuk APBD di 2023, saya kira itu semua sudah direncanakan ya. Ada kalau persentasenya saya nggak begitu hafal ya, persentasenya sekian persen karena ini masih bergerak. Sekarang ini masih bergerak karena ini juga masih ada pendalaman-pendalaman untuk kaitannya dengan di 2023. Walaupun memang plafon pagu anggaran sementara itu sudah dilempar ke Dewan, tapi kan semua masih butuh komunikasi sehingga nantinya harapannya di 2023 nanti infrastruktur juga akan kita coba genjot di situ. Walaupun memang belum bisa optimal karena tadi saya sampaikan di 2023 juga harus ada dana cadangan pemilu yang kita persiapkan. Inilah yang kadang-kadang juga bebani kita. Tapi apapun itu kan amanat. Itu kan pesta demokrasi yang
baru satu kali ini kan tahun 2024 ada langsung beberapa event yang 1 tahun momen politik betul-betul. Pesta rakyat ya Pak, Iya, semua pesta rakyat. berpesta. Iya. Rakyat pesta Ya semua. mudah-mudahan kondusif aja, lancar. Amin. Itu aja yang penting. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, sekarang kan udah mulai memasuki musim penghujan. Ya. Pati kemarin sempat kena banjir juga nih Pak. Oh ya. Nah, ini persiapannya dalam menghadapi hujan ini seperti apa Pak? Jadi kan memang yang saat ini kan di beberapa wilayah di Pati ini semacam kayak ada daerah langganan banjir. Seperti kayak di Kayen, di beberapa tempat yang lain. Kemarin di Batangan, di Tambaromo, itu kan satu kesatuan biasa di situ. Nah, memang saat ini kondisinya banjir ini terjadi menaun. Nah, saat ini memang yang kita bisa lakukan, kalau pembenahan secara infrastruktur itu kan perlu suatu kajian yang komprehensif. Karena di satu sisi ini kan sudah banyak alih fungsi lahan, hutan khususnya. Yang semula itu hutannya itu di sini banyak hutan jati, sekarang ini jadi ada hutan sosial kan, banyak ditanami jagung oleh masyarakat, ketela. Nah inilah yang kadang kan akhirnya kan kalau kita zaman dulu kan memang betul-betul kalau kita masih sekolah itu kan pelajarannya fungsi hutan apa nanti di situ untuk penyerapan air hujan segala macam biar tidak banjir, dan ternyata betul kan sekarang baru tahu. Nah di satu sisi memang saluran drainase yang ada di Pati ini rata-rata kan kondisinya penampangnya sudah agak sempit, jadi di situ banyak juga sedimentasi dan lain sebagainya. Pada sisi yang lain di sungai kita ini kan pada saat airnya tinggi, airnya naik, hujan deras, yang ke bawah itu banyak sampah-sampah yang dari bambu itu. Nah, di satu sisi pasti nyangkut, begitu masuk di jembatan dia nyangkut dan akhirnya di situ airnya kan meluber sampai kemana-mana, bisa mengakibatkan tanggul jebol dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi. Nah, penanganannya memang harus komprehensif. Pada sisi yang lain, tindakannya yang kita persiapkan adalah jangan sampai itu semua nanti menimbulkan korban jiwa. Nah ini yang sudah kita persiapkan kawan-kawan dari BPBD. Tentunya kawan-kawan BPBD itu sudah membentuk tim siaga bencana. Nah ini yang betul-betul tim siaga bencana ini dia selalu mantau kondisi cuaca yang ada. Selalu melihat posisi BMKG, data BMKG. Sehingga pada saat itu misalnya diprediksi nanti malam akan turun hujan lebat, teman-teman ini sudah siap. Itu aja. Oke, berarti sudah siap ini teman-teman BPBD. Mudah-mudahan kita semua sudah siap. Walaupun memang di satu sisi kita belum bisa optimal menangani itu. Paling yang bisa kita lakukan ya kayak kemarin di beberapa tempat tanggul jebol ya sudah kita perbaiki lagi. Gitu aja. Karena belum bisa menangani secara komprehensif. Baik, tapi setidaknya sudah siap lah ya Pak ya. Iya, nanti semua elemen masyarakat kita libatkan. Jadi baik dari BPBD, relawan, yang paling banyak relawan. Terus aparat kecamatan, aparat desa itu semua sudah saling terkomunikasi satu sama lain. Kalau untuk warga sendiri Kak, Pak, apakah udah ada sosialisasi seperti mungkin kalau misalkan nanti ada banjir harus seperti ini? Jadi, apakah sudah ada Pak? Kebetulan warga yang terdampak ini rata-rata warga yang sudah terbiasa langganan. Oh, udah langganan, udah biasa. Jadi di satu sisi kan juga warga ini sudah mulai mempersiapkan dirinya. Jadi manakala ada banjir apa dulu yang harus dia selamatkan segala macam. Karena memang kondisi kemarin itu yang di Kayen juga banjirnya di sini ini kan modelnya cepat naiknya, cepat surutnya. 3 jam udah surut. Kemarin itu saya juga sempat cek di Kayen di saluran irigasi di sana, saluran drainase itu memang kondisinya memang ya seperti itu karena memang sedimentasinya sudah begitu tinggi. Jadi penampang sungainya itu sekarang sudah sempit. Nah inilah memang butuh pengerukan, normalisasi sungai. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah tanpa dibarengi dengan penanganan lainnya. Tanggul juga kan harus disempurnakan. Betul. Nah di satu sisi banyak juga sekarang di bantaran-bantaran sungai itu jadi rumah-rumah penduduk itu sudah mulai mendekat. Nah ini yang agak susah. Itu terus bantaran sungai juga banyak ditanami kayak pisang, tanaman bambu, pisang lah kan pada saat hujan kan airnya naik otomatis penampangnya jadi berkurang. Jadi pada nyangkut di situ. Itu sudah ada sosialisasi kan Pak dari Pemkab Pati sendiri? Nah saya kira itu teman-teman yang di pihak Pemdes sudah saya kira sudah jalan semua. Tetapi apapun kan sosialisasi tidak akan menyelesaikan masalah tanpa dibarengi dengan normalisasi tadi. Di satu sisi juga harusnya di atas sana sekarang sudah saya coba moratorium untuk pembukaan lahan hutan. Nah, jadi saya sudah komunikasi dengan pihak perhutani. Sudah nggak ada lagi pembukaan lahan hutan untuk hutan sosial. Sekarang hutan yang ada kita tetap pertahankan karena untuk menjaga kondisi saat musim hujan seperti yang saat ini terjadi.
Oke Tribuners, mungkin Tribuners masih banyak yang nggak tahu nih Pak. Henggar ini hobi banget memelihara merpati. Itu bisa cerita Pak, sedikit cerita Pak ke Tribuners Pak. Oh enggak, saya cuma main merpati pos saja. Jadi merpati pos ya masih ada di Semarang juga ada, di sini saya juga bawa. Jadi kan ya untuk itu hiburan aja kan. Ya kan kalau lomba merpati pos ini kan bisa juga lombanya tidak harus di sini kan. Bahkan ini saya juga masih mantonya lewat HP saja, lewat aplikasi. Saya ikut di Thailand juga ada. Yang di Thailand ada sekarang lagi di sana, lagi mulai terbang. Oke, ya. Pak berarti sering ikut lomba-lombanya kayak gitu ya Pak ya? Ya kadang. Kadang di sela-sela. Untuk hiburan aja. Biar gak penat ya Pak ya? Ya. Ini katanya Bapak juga ketua komunitas Merpati Pos nih Pak. Sejak kapan ini Pak? Udah beberapa tahun yang lalu di Kendal tapi. Oh di Kendal. Di Kendal tapi ya saya kira kayak kalau nggak salah di beberapa komunitas-komunitas itu tingkat nasional pun saya sering saling komunikasi satu sama lain. Insya Allah seperti itu. Sudah menang lomba apa saja ini Pak? Ini Tribuners pasti penasaran ya, paling penasaran sih ini sih. Enggak lah, ya udah, ya pokoknya ini kayaknya pernah, sering deh kalau bilang kayak gini sering menang ini. Ya udah pernah gitu aja lah. Oke, paling jauh selain Thailand ikut lomba di mana lagi Pak? Oh enggak, ya kalau di luar negeri ikutnya di sana aja. Kan bareng kan sama teman-teman di tingkat nasional kan bareng-bareng ngirim ke sana. Nanti ada salah satu yang jadi apa itu apanya ya semacam kontak personnya gitu ya yang di sini ngirim ke sana segala. Ada yang ngurusi lah. Ada yang ngurusin. Ya, sampai dibawa ke sini loh Tribuners. Ya, ada. Di Semarang ada, di sini ada ya Pak ya. Ada. Karena Bapak asli Semarang, kebetulan yang di rumah di juga Pati. ada kan ada yang rawat di sana. Oke. Ya. Selain merpati, ini juga hobi otomotif, terutama Vespa. Nah itu sih cuma numpai aja, naik aja. Sering touring Pak? Ya kadang-kadang kalau pas slow. Pas libur ya Pak ya? Kalau pas slow aja, jadi pengen kemana gitu ya, enak kalau naik motor. Keliling Pati naik Vespa Pak? Ya sebenarnya sih kadang kalau apa? Sering nggak Pak? Ya lumayan, lumayan. Jadi ya kadang-kadang kan nge-jeep juga saya. Nge-jeep, Vespa, apalagi di Pak? Kayaknya banyak banget ya Bapak hobinya. Olahraga banyak. Olahraga? Tenis. Tenis. Bedaan banyak lah pokoknya sembarang lah. Pokoknya sembarang aja cap mau lah, diajak apa mau lah gitu. Banyak sekali ya. Dari Vespa, kemudian Jeep, tenis juga iya. Yang enggak apa ya. Kayaknya semuanya. Tapi kalau naik Vespa Pak, keliling Pati paling jauh mana nih Pak? Kemarin saya sempat sama teman-teman itu diajak ke mana? Skotewel, tahu nggak? Ya, itu apa nih? Mungkin kan khasnya Pati. Belum tahu nih. Skotewel itu khasnya Pati. Yang paling enak itu di Tambak Romo. Jadi di sana itu apa? Bakwan itu satunya cuma Rp500 kalau tidak salah itu. 500 perak ya. Terus nasinya itu kalau nggak salah cuma 4.000 kayaknya itu. Satu piring itu. Udah pokoknya murah meriah lah. Enak di sana, khasnya Pati di situ. Skotewel. Itu di daerah Tambak Romo. Skotewel itu isinya apa aja sih Pak? Skotewel itu nasi ada, kalau kita tahu kan sayur itu nangka yang muda. Tapi pokoknya beda lah di sini. Beda dengan yang ada di tempat lain. Beda dengan gudeg. Kalau orang Jogja kan bilang gudeg, orang Solo bilang gudeg ya. Di sini nasi tewel. Beda, rasanya beda banget pokoknya. Gitu. Selain nasi tewel Pak, ada makanan khas Pati apa lagi nih Pak? Kalau di sini senengan saya nih nasi gandul. Nasi gandul. Nasi gandul kan sudah terkenal kemana-mana nasi gandul. Tapi ada yang mungkin teman-teman nggak tahu. Di sini itu ada juga buah-buahan yang tidak ada di tempat lain. Wah, apa nih Pak? Jeruk pamelo. Jeruk pamelo itu kayak jeruk Bali itu besar tapi manis. Beda sama jeruk Bali ya Pak ya? Oh beda, manis. Ini nggak ada pahit-pahitnya, nggak ada kecut-kecutnya. Itu jeruk pamelo di sini. Adanya di daerah sini. Saya juga kurang tahu. Jadi rasanya juga sangat berbeda dengan jeruk Bali. Dan kayaknya itu yang disenangi Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar kalau datang ke Pati ya Pak ya? Iya. Pasti dicari. Ya. Nah, buat Tribuners mungkin kalau datang ke Pati bisa dicoba skotewel. Ya. Dan jangan lupa kalau pulang bawa oleh-oleh batik bakaran. Nah, ini nih yang paling terkenal. Batik bakaran keren tuh, batik tulis. Di sana anti batik printing. Di sana ada gerakan anti batik printing. Semua pokoknya batik tulis. Batik tulis di sana juga nggak begitu mahal. Kalau jenengan mungkin di tempat lain itu batik tulis sampai 700.000, 800.000, 1 juta. Itu di sana asli batik tulis paling cuma 200-an, 300-an tuh udah dapat yang bagus dah. Kalau mau yang bagus lagi 500-an. Itu sudah istimewa kalau yang di toko di atas 1 juta. Itu langsung kebakaran aja. Langsung kebakaran langsung ya Pak ya.
Berarti lengkap nih Pati, kulineran ada, Oh mau iya, nyari banyak, souvenir banyak. iya banyak. Pokoknya di sini banyak. Udah. Nah. Iya, mungkin Tribuners bisa jadiin Pati adalah salah satu destinasi wisata Oh, tujuan Anda nih. setuju. Iya Pak ya. Oh, daya Bisa, tarik wisata di sini nanti jadi destinasi wisatanya nanti di Pati secara keseluruhan, nanti objeknya banyak di sini udah. Salah satu Pak yang ikonik apa nih Pak? Wisata apa di Pati Pak? Ya yang di sini sebenarnya kan yang paling apa ya, yang di paling kuliner sementara ini ya, di samping ada beberapa tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk kaitannya dengan kerajinan batik segala macam. Sebenarnya tempat wisata yang lain kan di sini yang paling banyak ini kan religi ya. Ya. Religi di sini banyak banget di sini. Banyak dari mulai ada Sunan Ngerang, ada yang juga di mana Genuk Kemiri itu kan ada yang keraton dulu ya, keraton Pati yang dulu di Genuk Kemiri, dan banyak lah di sini pokoknya. Rata-rata memang para ulama ini banyak yang ada di Pati. Oke, Pak, ini kan Bapak nanti akan memimpin Pati sampai 2024 ya Pak ya, sampai terpilihnya lagi nanti setelah ada pilkada gitu kan Pak, pemimpin baru. Ya. Ini selama kepemimpinan Bapak, apakah ada kanal aduan biar masyarakat lebih mudah kalau misalkan Pak ini ada ini nih masalah ini gitu, misalkan ada apa gitu pengen lapor gitu, disediakan nggak dari Bapak? Jadi begini, memang nanti kalau sesuai dengan apa ketentuannya itu sampai terpilihnya pejabat definitif, tapi dalam SK saya hanya berlaku 1 tahun, nanti dievaluasi. Oh gitu. Tapi nggak ada masalah. Kalau kaitannya dengan kanal aduan, sejak saya masuk ke sini 1 minggu kemudian langsung saya buka lapor Bupati. Masyarakat silahkan kalau memang ada kekurangpuasan terhadap satu pelayanan terkait dengan apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan, baik itu di tingkat OPD maupun sampai ke tingkat desa, silahkan mengadu di situ. Insya Allah 1 kali 24 jam pasti ada direspon sama teman-teman. Dan nanti pun dilanjutkan dengan pengecekan kondisi yang ada yang di lapangan. Kalau memang ada pelayanan yang kurang, silahkan juga memberi aduan di situ. Tapi tidak hanya itu, silahkan mau WA ke saya, mau DM ke saya, mau messenger ke saya, semua saya buka. Dibuka silahkan. Semua. Dan semua saya tindak lanjuti, nggak ada yang misalnya ada DM ke saya atau saya cuekin, itu nggak ada. Insya Allah nggak ada, yang messenger juga nggak ada. Dan saya teruskan ke OPD juga. Baik, sudah banyak masyarakat yang mengadu Pak? Banyak, tapi jumlahnya berapa saya terakhir belum ngecek lagi. Tapi insya Allah semuanya kok begitu. Masyarakat ini sebenarnya kan pengen ada keran komunikasi yang terbuka ya. Betul. Karena kadang-kala masyarakat juga mau ngadu sama siapa, nggak tahu. Mau misalnya ada permasalahan dia harus lapor kemana, dia nggak tahu. Tapi dengan adanya itu berarti keran komunikasi itu terbuka. Manakala kita juga segera merespon dari keluh kesah masyarakat ataupun aduan, kan masyarakat juga plong ya. Jadi semacam, oh aku bisa berkomunikasi. Karena apapun kan kita ini kan pelayan masyarakat. Juraganya kan masyarakat. Karena juragannya kita layani masih nggak puas, ya saya yang salah kan berarti. Itu aja. Dan kita jangan anti kritik lah. Pokoknya silahkan kita gini aja, kita terima. Justru kritikan segala macam itu menambah semangat kita untuk meningkatkan pelayanan. Gitu aja. Nih gampang. buat Tribuners di Pati mungkin kalau pengen ngadu. Monggo silakan. Bisa lewat DM ya Pak ya, WhatsApp boleh, lewat DM, Messenger. Saya buka semua. Ada yang ngadunya lewat TikTok malah. Serius Pak, TikTok juga? Yang komen, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak masalah. Saya buka semua. Medsos saya kan saya buka total, nggak ada masalah. Baik, Pak, terakhir nih Pak. Ada pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan ke Tribuners, terutama untuk masyarakat Pati nih khususnya. Boleh disampaikan Pak? Jadi gini, untuk saudara-saudara kita yang berada di Pati, kalau memang ada pelayanan kita yang masih kurang, silahkan komunikasi aja ke kita. Bisa melalui lapor Bupati, bisa langsung DM ke saya, bisa messenger ke saya, atau mungkin WA ke saya kalau yang sudah punya nomor WA-nya. Dan untuk mungkin ya, biar masyarakat yang luas juga kenal Pati itu ada apa, segera main ke sini lah. Banyak yang bisa diperbuat di Pati. Banyak yang mungkin nanti selama ini saudara-saudara kita nggak akan tahu Pati itu seperti apa. Tapi begitu sudah sampai sini, insya Allah akan lebih tahu lagi Pati seperti apa. Gitu aja, terima kasih. Oke, baik Pak. Untuk menutup nih Pak, 3 kata buat Pati. Boleh disampaikan Pak? Terima kasih. Jadi Pati bangkit, Pati lebih berkarya, dan Pati lebih bermartabat dan berakhlak.
Luar biasa. 4 langsung. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya Ya. telah hadir di Tribun Topik kali ini. Ya. Terima kasih. Matur Sehat nuwun. selalu, sukses selalu Bapak. Amin, matur nuwun. Salam Baik. sukses untuk teman-teman Tribun News. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan PJ Bupati Pati Bapak Henggar Budi Anggoro STMT. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih juga.